Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edmund Saputra Indra Kusuma. Saya dari Prodi Manajemen dan Pengelolaan Properti Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu menganalisa data dari Gapminder. Untuk fokus materinya saya akan lanjutkan. Pokok pembahasan kali ini sudah ditentukan, yaitu untuk menyajikan, membandingkan, dan mengevaluasi 4 indikator, yaitu ekonomi, edukasi, lingkungan, dan populasi. Mengumumkan peran satu sama lain antar indikator, serta mengambil data dari 3 negara sebagai sampel untuk membandingkan informasi yang ada pada dalam indikator tersebut. Di sini ada contoh gambar dalam kehidupan sehari-hari. Ada education, ekonomi, environment atau lingkungan, population atau populasi. Population. Populasi bisa disebut juga sebagai tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah atau di suatu negara. Berbicara tentang banyaknya penduduk, kita pasti langsung tahu tentang negara Cina yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, nomor 1 di dunia. Cina menempati 37% dari jumlah penduduk di seluruh dunia. Wajar banyak negara yang takut akan keberadaan Cina, karena Cina memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Tapi perlu kita ketahui, jangan berburu sangka dulu loh. Terbukti pemerintahannya yang membuat kebijakan mempunyai anak tidak boleh lebih dari satu. Hal itu menekan jumlah penduduk yang ada di negara Cina. Malahan kemungkinan Cina di masa depan akan kalah dengan penduduk negara India, sebab India memiliki jumlah penduduk yang tidak jauh dari Cina dan memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi karena mereka tidak memiliki kebijakan tersebut. Terlebih lagi, Cina sudah mendarah daging, walaupun pada masa sekarang sudah dicabut kebijakan tersebut oleh pemerintahannya. Sudah dibolehi untuk memiliki anak lebih dari satu. Tapi mereka memilih untuk kebanyakan orang masih memilih untuk memiliki anak hanya satu saja. Karena biaya hidup yang cukup tinggi dan kepadatan yang masih signifikan. Ditambah lagi dengan lansia yang terus saja bertambah di negara Cina tersebut. Terus di sisi lain, ada negara Nigeria di bawah Brasil. Digadang-gadang negara Nigeria akan mengalahkan negara Brasil, negara Indonesia, Amerika, serta Pakistan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Sebab di negara tersebut memiliki angka perkawinan yang cukup tinggi juga, menurut data yang saya temukan. Mungkin kita bisa lihat grafiknya. Di sebelah kiri ada under 5 population, yaitu populasi umur di bawah 5 tahun, serta populasi jumlah keseluruhan penduduk di negara tersebut. India menempati jumlah under 5 population lebih banyak daripada Cina, walaupun Cina lebih banyak penduduknya daripada India, serta Amerika, Indonesia, serta Pakistan yang lebih sedikit daripada Nigeria. Mungkin saya akan melanjutkan pada fokus materi selanjutnya. Di sini ada ekonomi. Kita pasti tahu kehidupan masyarakat suatu negara dikatakan sejahtera dan makmur apabila ekonomi negara tersebut baik. Hal itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita suatu negara tinggi atau rendahnya. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Artinya adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Data pendapatan per kapita dari beberapa negara. Di sini ada data dari negara Luxembourg, Qatar, Amerika Serikat, Indonesia, dan Cina. Luxembourg menempati urutan nomor 1.
yaitu sebesar 114.000 dolar per tahun. 114.000 dolar pada tahun 2019. Qatar mempunyai 90.000 dolar pada tahun 2019, sedangkan Amerika 62.500 dolar, Indonesia 11,8 ribu dolar, dan Cina 16,1 ribu dolar. Sumber ekonomi pada negara tersebut bertumbuh pada negara Luxembourg terdapat sektor perbankan dan industri barang mewah dan baja. Amerika sektor perdagangan dan manufaktur pada bidang kimia. Qatar sektor industri yaitu gas alam dan minyak bumi yang memiliki cadangan yang cukup banyak. Sedangkan Cina memiliki sektor jasa dan industri yaitu tambang dan pemrosesan biji. Sedangkan Indonesia memiliki sektor bidang industri dan pertanian. Edukasi. Di sini ada data dari rasio antara perbandingan perempuan dan laki-laki yang bersekolah. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Rasio beberapa negara, yaitu Cina 1,01%, Amerika 0,995%, dan Indonesia 0,993%. Makin banyak jumlahnya, artinya di satu negara tersebut perempuan yang bersekolah lebih banyak daripada laki-laki. Sebab populasi wanita lebih banyak daripada pria. Di sini ada environment atau lingkungan. Saya akan membandingkan karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar per orang dengan luas hutan yang tersedia dari beberapa negara berikut. Di sini pembakaran bahan bakar yaitu orang yang menggunakan bahan bakar sebagai modal transportasinya mereka. Amerika mengeluarkan karbon dioksida 16,9 ton per orang dan luas total hutan yang mereka miliki yaitu 310 juta hektar. Cina mengeluarkan karbon dioksida 6,91 ton per orang dan luas total hutan 208 juta hektar. Dan Indonesia mengeluarkan 1,96 ton per orang dan luas total hutan 91 juta hektar. Di sini adalah data tahun 2015. Kenapa sih hutan yang ada di Amerika lebih besar daripada Cina? Sebab Amerika juga memiliki penduduk yang lebih sedikit daripada Cina. Dan Amerika juga bergerak, pertumbuhan ekonominya bergerak di bidang perdagangan. Tidak menjual barang-barang mentah, terutama hutan. Sedangkan Cina memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Maka hutan yang berada di Cina lebih sedikit daripada United States of America atau Amerika Serikat. Dan pada data ini Indonesia memiliki perbandingan yang garis lurus dan tidak bersilangan dengan Cina atau United States. Di sini juga dapat dilihat Cina yang memiliki 16,1 ribu pendapatan per kapita pada tahun 2019 karena mereka memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak, padahal mereka bergerak di bidang jasa. Sedangkan Amerika memiliki jumlah pendapatan per kapita lebih banyak daripada Indonesia dan Cina. Dan Indonesia lebih cenderung garis lurus pada data perbandingannya. Karena Indonesia lebih bergerak di bidang sumber daya alamnya. Seperti sektor industri, mereka lebih banyak memproduksi seperti barang-barang mentah dan pertanian khususnya. Kiranya pembahasan materi ini telah selesai. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.